Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hafizah Nur Afifah. Di sini saya akan menyampaikan terkait pengembangan bahan ajar elektronik dengan pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME untuk meningkatkan literasi matematika siswa SMP pada materi SPLDV. Nah, produk ini disusun guna memenuhi mata kuliah penelitian dan pengembangan yang diampu oleh Ibu Aprilia Nurul Kasana, SPD MPD. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan latar belakang dalam penelitian saya. Yang pertama yaitu matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern dan mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin maupun memajukan daya pikir manusia. Selanjutnya, matematika sangat berguna dalam semua aspek kehidupan manusia. Matematika menjadi unsur penting untuk menyiapkan setiap individu dalam menghadapi tantangan di masa yang akan mendatang. Adapun tujuan yang diberikan mata pelajaran matematika adalah dapat meningkatkan kemampuan intelektual siswa, khususnya kemampuan tingkat tinggi, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, serta memperoleh hasil belajar yang tinggi, melatih peserta didik dalam mengkomunikasi ide-ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah dan mengembangkan karakter siswa. Namun, tujuan ideal tersebut di lapangan tidak tercapai dengan baik. Salah satu indikator dalam adalah prestasi atau pencapaian belajar matematika siswa-siswi di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil penilaian internasional PISA terhadap prestasi belajar matematika siswa-siswi Indonesia. Selanjutnya, PISA merupakan studi yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali terhadap kemampuan siswa yang berusia 15 tahun dalam mengukur prestasi membaca, matematika, serta sains. Hal ini terlihat dalam hasil PISA tahun 2015, peringkat Indonesia untuk matematika menempati posisi ke-63 dari 70 negara dengan skor 386. Berdasarkan fakta tersebut, maka perlu dicarikan solusi dengan menerapkan pembelajaran yang mengarah pada pengembangan literasi matematis siswa. Salah satu pendekatan yang cocok yaitu Realistic Mathematics Education atau RME. Pendekatan RME ini kemudian menjadi salah satu pilihan dalam pendekatan pembelajaran yang diharapkan dapat mengembangkan literasi matematis siswa. Selain itu, masih kurangnya perangkat pembelajaran yang mampu mendukung siswa dalam mengembangkan kemampuan literasi matematis, sehingga ranking siswa Indonesia di salah satu penilaian internasional yaitu PISA selalu rendah. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengembangan bahan ajar yang mampu meningkatkan dalam mengembangkan kemampuan matematis. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang dapat kita ambil yaitu bagaimana pengembangan bahan ajar elektronik untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa SMP pada materi SPLDV yang valid, praktis, dan efektif. Nah, setelah rumusan masalah, tentu kita memiliki tujuan. Nah, tujuan yang ingin dicapai yaitu dapat mengetahui bahan ajar elektronik untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa SMP pada materi SPLDV dilihat dari aspek kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Research and Development (R&D). Tahap-tahap dari proses penelitian dan pengembangan ditunjukkan sebagai siklus penelitian dan pengembangan.
penelitian pengembangan ini mengacu pada model pengembangan 4D, Define, Design, Develop, and Assignment. Nah, langkah-langkah penelitian pengembangan terdiri dari 3 tahap, yaitu studi pendahuluan, uji coba pengembangan modul, serta uji produk akhir serta sosialisasi hasil. Nah, ini merupakan halaman cover pada modul pada bahan ajar yang saya buat. Nah, di sini terdapat judul dari bahan ajar tersebut, bahan ajar elektronik sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, di sini juga terdapat nama penyusunnya di bawah dan untuk jenjang apa modul ini dibuat. Selanjutnya, dalam Bajarnik tersebut atau yang bahan ajar elektronik SPLDV juga terdapat petunjuk mempelajari modul, kompetensi dasar dan indikator, peta konsep, kegiatan belajar 1 meliputi persamaan linear 1 variabel, kegiatan belajar 2 meliputi persamaan linear 2 variabel, dan kegiatan belajar 3 yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Selanjutnya yaitu terdapat rangkuman, uji ketuntasan belajar, serta daftar pustaka. Nah, pada setiap kegiatan belajar tersebut tentunya terdapat latihan soal serta soal-soal yang dapat mengasah siswa dari materi yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, di situ rangkuman. Rangkuman merupakan ringkasan materi dari kegiatan belajar 1 hingga kegiatan belajar 3. Uji ketuntasan belajar ini merupakan untuk menilai siswa apakah sudah menguasai materi-materi yang telah diajarkan atau belum. Sedangkan daftar pusaka merupakan acuan yang saya gunakan dalam menyusun bahan ajar ini. Nah, selanjutnya yaitu bukti validasi. Di sini bukti validasi saya disampaikan oleh ahli materi yang bernama Bu Eko Hidayati. Nah, beliau berusia 40 tahun dan sekarang mengabdi di SMP Negeri 1 Kayan. Pendidikan beliau terakhir yaitu S1 Pendidikan Matematika sekarang sudah mengabdi selama 17 tahun. Nah, di sini juga beliau menyampaikan kritik dan saran serta kesimpulan. Nah, kesimpulan dari bahan ajar yang saya buat yaitu bahan ajar saya masih perlu revisi dan layak digunakan. Baik, terima kasih. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.